Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Oktaviani dengan NIM 207200029 dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam kelas IPA A IAIN Ponorogo akan melakukan praktikum kimia dasar yaitu tentang koloid pelindung. Lalu, apa sih koloid pelindung itu? Koloid pelindung adalah suatu bentuk campuran kasar yang ditambahkan pada suatu sistem koloid agar stabil. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui suatu koloid yang termasuk koloid pelindung. Lalu, alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini adalah yang pertama, 3 buah gelas sampel. Yang kedua adalah sendok yang digunakan untuk mengaduk. Kemudian air, minyak, susu, kecap, dan yang terakhir adalah sabun. Hal yang pertama yang harus kita siapkan dalam melakukan praktikum ini adalah 3 buah gelas sampel. Gelas sampel 1, 2, dan 3. Kemudian kita isi masing-masing gelas sampel ini dengan air. Setelah itu, kita masukkan minyak ke dalam 3 gelas sampel yang telah diisi dengan air. Dapat kita lihat, minyak yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air tidak dapat menyatu dengan air. Selanjutnya, kita masukkan susu ke dalam gelas sampel pertama. Kemudian, kita aduk dengan menggunakan sendok. Kemudian, kita campur gelas kedua dengan kecap. Lalu kita aduk dengan menggunakan sendok. Kemudian yang terakhir kita masukkan sabun ke gelas ketiga. Lalu kita aduk dengan menggunakan sendok. Hasil praktikum yang kita dapatkan adalah pada gelas 1, susu bukanlah koloid pelindung karena air dan minyak tidak dapat bersatu. Kemudian pada gelas 2, kecap juga bukanlah koloid pelindung karena air dan minyak tidak dapat bersatu juga. Kemudian pada gelas ketiga,
Sabun merupakan koloid pelindung karena minyak dan air dapat kita lihat dapat bersatu. Hal ini terjadi karena sabun terdiri dari koloid liofil dan koloid liofob yang dapat menyatukan minyak dengan air. Lalu penjelasan ilmiah dari hal tersebut adalah koloid dengan medium dispersi cair dibedakan menjadi koloid liofil atau koloid yang suka air dan koloid liofob yang tidak suka air. Namun, jika medium dispersi air, maka dibedakan menjadi koloid hidrofil atau koloid yang suka air dan koloid hidrofob atau yang tidak suka air. Di sini, sabun merupakan koloid hidrofil, namun ketika dicampurkan dengan air, maka akan menjadi koloid asosiasi. Koloid asosiasi adalah koloid yang terbentuk ketika dilarutkan ke dalam air. Koloid asosiasi terdiri dari gugus kepala yang bersifat hidrofil dan polar, dan gugus ekor yang bersifat hidrofob dan nonpolar. Ketika dilarutkan dalam air, ekor dari koloid asosiasi yang bersifat hidrofob akan saling berkumpul ke dalam air dan kepala dari koloid asosiasi yang bersifat hidrofil akan menghadap ke air. Koloid asosiasi pada sabun di dalam air membuatnya menjadi pengemulsi minyak dalam air. Dan gugus hidrofob akan menarik partikel minyak lalu mendispersikannya ke dalam air. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa kecap dan susu bukanlah zat yang bersifat koloid pelindung karena air dan minyak tidak dapat bersatu. Kemudian, sabun merupakan koloid pelindung karena minyak dan air dapat bersatu. Sekian praktikum yang dapat saya lakukan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.